wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati teman-teman semuanya, dari mahasiswa terbuka, tanda-tanda orang yang beruntung. Tadi sebenarnya saya sempat mendengar tema dari yang disampaikan oleh Muqaddimatul Aqad tentang Lailatul Qadar. Mungkin saya singgung sedikit saja, tapi nanti ke tema yang sudah kami siapkan. Bahwa memang ini sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, di mana biasanya pada 10 terakhir bulan Ramadan ini jumlah jamaah ini biasanya sudah mulai menyusut, mulai berkurang, ya kan? Yang biasanya Yang biasanya di masjid sekarang mungkin banyak yang di mall. Makanya salah satu sirinya kenapa Lailatul Qadar itu di di beberapa literasi turun pada 10 akhir bulan Ramadan. Salah satu sirinya ya sebagai penyemangat itu tadi. Sebenarnya ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar itu semua konsep tentang Lailatul Qadar ada di surat itu. Kan kalau kita baca suratnya inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Ma adroka itu di dalam Al-Quran kalau tidak salah disebutkan 13. Ada sebuah pertanyaan di dalam Al-Quran, semuanya ada 13 kata-kata itu diawali dengan ma adroka. Ada ma adroka mal haqqah, ma adroka ma yaumul fasl, ma adroka ma illiyun. Itu semuanya kalau pertanyaannya dimulai dari ma adroka, seperti wa ma adroka ma lailatul qadar, itu menunjukkan bahwa itu jawabannya sesuatu yang tidak mudah dijangkau oleh akal manusia, termasuk Lailatul Qadar. Tidak bisa dipastikan kapan turunnya, tidak bisa dipastikan orang itu mendapatkan Lailatul Qadar apa tidak. Yang ada hanya tanda-tandanya. Ada beberapa ulama itu kalau awalnya hari A maka nanti turunnya tanggal sekian, hari B turunnya tanggal sekian. Itu semuanya pendapat. Dan semuanya mempunyai pengalaman yang berbeda-beda tentang Lailatul Qadar itu. Makanya yang ada hanya tanda-tandanya. Tanda yang pasti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu setelah Ramadan dia orangnya menjadi lebih baik. Itu saja. Kalau setelah Ramadan ternyata biasa-biasa lempeng-lempeng saja, ya kemungkinan nggak dapat Lailatul Qadar. Bahkan mungkin setelah Ramadan kok maksiatnya tambah tambah frekuensinya tambah tinggi, berarti dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi ukurannya pribadinya menjadi lebih baik, itu saja. Baik, tidak akan saya panjangkan mengenai pembahasan Lailatul Qadar. Kembali ke tema tadi bahwa di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada 11 tanda-tanda orang yang beruntung. 11 tanda orang yang beruntung di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu diterangkan begini. Tapi perlu saya perjelas bahwa beruntung di sini itu ukurannya bukan materi. Jadi beruntung di sini beruntung dunia dan akhirat.
ukuran beruntung bukan orang yang mobilnya mewah, bukan orang yang rumahnya tingkat, bukan, tetapi ukurannya hatinya tentrem, hatinya tenang di dunia dan nanti juga di akhirat. Ada 11 tanda. Kita kupas satu persatu. Yang pertama, tanda orang yang beruntung ayyakuna zahidan fid dunya wa raghiban ilal akhirat. Mungkin yang eh, teman-teman punya pegang catatan bisa dicatat nanti. Yang pertama ayyakuna zahidan fid dunya wa raghiban ilal akhirah. Orang yang beruntung itu zuhud terhadap dunia dan mencintai akhirat. Zuhud itu apa? Zuhud itu mulai ada tingkatannya. Yang paling ringan untuk kita saja itu apabila ketambahan nikmat, ya kan? Apabila ketambahan nikmat, senangnya tidak berlebihan. Apabila kehilangan nikmat, kehilangan sesuatu, sedihnya juga tidak berlebihan. Ketambahan nikmat senang boleh, tapi jangan terlalu over. Over yang sampai kemudian menafikan bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kehilangan sesuatu juga over dalam menyikapinya sampai mungkin melukai diri sendiri. Jadi biasa. Bahasanya Allah yafraka bimaujudin wala yahzana ala mafkudin. Tidak over bunga ketika bertambahnya rizki dan tidak susah ketika kehilangan rizki. Itu zuhud yang standar kita maksudnya. Insya Allah bisa kita memanage diri kita supaya begitu. Zuhud yang ringan. Ada karena zuhud yang tingkatan tinggi itu malah terbalik. Zuhud tingkatan orang khusus itu kalau ketambahan rizki, kalau ketambahan materi itu susah. Kalau kehilangan malah senang. Ini kalau kita mungkin mengatakan ini normal apa enggak kan gitu. Itu kalau memang betul-betul orangnya begitu, itu yang zuhud tingkatan tinggi. Normal apa enggak wong ini loh. Itu yang bagus. Bagusnya begini. Jangan salah duga. Bagusnya karena dia berpendapat kalau ketambahan materi berarti akan tambah pertanggungjawabannya. Kalau hilang berarti dia tidak perlu mempertanggungjawabkan materi itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini wong sing tingkatan khawas ini ketika ketambahan dan selalu segera ditasarufkan, tasarufkan. Supaya apa? Supaya nanti tanggung jawabnya ringan. Tapi ini orang-orang yang khusus biasanya. Makomnya biasanya bukan makom pekerja. Makomnya sudah makom yang ini. eh, Patajrid. Kalau masih makom pekerja ini ya hilang ya susah. Tapi jangan terlalu susah lah. Jadi kita yang level biasa tadi. Nah hilang ya jangan terlalu sedih boleh tapi jangan terlalu. Ketambahan oleh bonus dapat apa gitu ya seneng boleh tapi jangan over. Udah itu cukup, jadi cukup untuk kita disebut sebagai orang yang zuhud. Nah, warohiban ilal akhirah itu masih tanda pertama, jadi ayyakuna zahidan fid dunya warohiban ilal akhirah, jadi suka kepada yang aktivitas-aktivitas yang menuju akhirat. Rohiban ilah. Jadi kalau mas-mas dan mbak-mbak yang sudah belajar gramatika Arab, rohiba ilah, rohiban ilal itu maknanya cinta. Tapi kalau rohibaan maknanya jadi benci. Jadi podo-podo rohibane. Setelah rohiba, kalau ilah itu maknanya jadi cinta. Tapi kalau rohibaan maknanya jadi benci. Rohib tu angka, berarti I hate you. Nek rohib tu ilaika, I love you. Wah, jadi delok tidak semua rohibah maknanya cinta, suka.
ngono. Jadi ada hadis kan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati, raghiba an. Nikah itu sunnahku, barang siapa yang benci sunnahku kan gitu toh. Itu roghibaan. Jadi jangan keliru. Kalau ini roghiba ilah. Cinta akhirat. Cinta akhirat ya menurut saya sederhana ya di kita lah level-level sederhana ini penting kegiatan-kegiatan yang sifatnya agamis, yang sifatnya religi itu kalau apa kita bisa mengikuti dan senang ya udah itu wis kita aja. Wis beruntung gitu. Masuk satu tanda orang yang beruntung. Tanda yang kedua, orang yang beruntung itu antakuna himmatuhu fil ibadah wa tilawatil Quran. Himmahnya, himmah itu uh, cita-citanya dalam hidupnya, bahasa Jawa itu sekjogati. Tujuan hidupnya, tujuan hidupnya dalam keseharian itu fil ibadah. Aktivitasnya itu ibadah wa tilawatil Quran. Jadi orang yang beruntung itu selalu aktivitasnya bernilai ibadah. Ibadah itu ada dua, jadi orang kok sholat terus bukan. Orang yang itu sholat terus puasa terus enggak. Tetapi aktivitasnya bernilai ibadah. Karena ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang murni ibadah. Murni ibadah. Itu pun masih dibagi dua, ibadah yang murni, ibadah yang mahdoh itu. Ada yang rasional, ada yang irasional. Ibadah yang murni, ibadah yang rasional, itu sodakoh, zakat, itu rasional. Artinya ketika dinilai oleh orang di luar Islam, oh bagus, Islam itu mengajarkan sosial, ya kan? Sedekah, itu bagus. Karena di luar Islam pun ada ajaran sedekah. Ada ibadah yang murni ibadah itu irasional sebenarnya. Dipandang oleh orang non-Islam kadang tuh gak rasional. Contohnya apa? Ibadah haji. Ibadah haji itu orang yang non-Islam kadang memandang tuh ngapain orang itu muter-muter nggak jelas kan gitu lah. Ngeluarin uang begitu banyak ke sana. Itu orang yang apa? Yang tidak tahu hikmahnya haji kalau ya itu menganggap itu nggak rasional. Suruh pakai pakaian nggak berjahit, gimana rasionalnya? Sudah ada apa? Kan bagusnya pakaian itu berjahit, kok malah disuruh nggak berjahit tuh? Banyak yang apa? Menurut mereka lah ya, menurut mereka yang mungkin non Islam itu bilangnya gini, nggak masuk akal mereka, nggak masuk akal. Padahal itu murni murni ibadah. Oke, yang kedua ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh itu ibadah yang tidak murni ibadah. Apa maksudnya? Seluruh ibadah, seluruh aktivitas kita, mulai makan, bangun tidur, mandi dan yang lain itu kan ibadah apa jenenge? Kegiatan kegiatan yang rutinan kita itu bernilai ibadah kalau diniati ibadah. Tidak bernilai ibadah kalau tidak diniati ibadah. Makan itu kalau misalkan kita niati ibadah jadi ibadah. Tidur kalau diniati ibadah jadi ibadah. Apalagi? Banyak. Kuliah, ya kan. Zoom meeting ini kalau diniati ibadah, ibadah. Bedanya apa? Menilai itu ibadah apa tidak? Ya, gampangane kita mengatakan kalau sejak awal itu Anda memulainya dengan bismillah, insya Allah bernilai ibadah. Makanya diajarkan ketika mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika selesai Alhamdulillah. Itu kalau semua aktivitas kita rutin tidak melupakan Allah, tidak melupakan Allah bahwa kita bisa makan, bisa minum yang atas kuasa Allah.
itu semuanya bernilai ibadah. Dan itu adalah tanda orang yang beruntung. Ya akhirnya semuanya nilainya ibadah semua kan, nilainya ibadah. Menikah itu juga ibadah. Ada yang udah menikah, nikah kalau kalau diniati ibadah, ibadah semuanya. Bahkan berhubungan dengan suami atau istri juga bernilai ibadah. Apa sih nggak ibadah? Ibadah semua, gitu. Nah, dan ibadah itu sebenarnya ada yang apa? Ada yang hablum minallah, ada yang hablum minan nas memang. Ada pembagian ibadah selain mahdoh dan ghairu mahdoh, ada orang atau ulama yang bagi ada ibadah yang apa? Langsung hablum minallah, hubungannya dengan Allah, ada yang hubungannya dengan manusia. Yang hablum minallah ya contohnya ya sholat itu hablum minallah. Ada ibadah hablum minan nas, ya zakat, sedekah. Bahkan saya mendapat satu keterangan, orang berutang, kemudian dia nyaur utang, itu ibadah loh. Nyaur utang itu ibadah. Mengembalikan Wah, pinjaman itu kamu ibadah. Mengembalikan pinjaman itu juga ibadah. Niati, niati nyaur utang. Oke, itu tanda yang kedua. Ya antakuna himmatu fil ibadah wa tilawatil Quran. Artinya tanda yang kedua itu selain tujuan hidupnya ibadah, dia juga suka membaca Quran. Meluangkan waktunya untuk membaca Quran. Kalau bisa one day one juz. Oh berat. One day one juz. Ya one day one apa? One day one lembar. Sak ayat. dino sak lembar. Oh, one ke ketoke kabotan yo one day one ayat minimal kulhu ae lek. Wes. Kulhu saja. Penting satu hari jangan jangan lupa ono baca Qur'annya. Ada baca. Setelah sholat itu sempatkan buka HP, satu ayat, dua ayat bagus itu. Kan sekarang HP bisa menyimpan Al-Qur'an penuh ya. Itu satu ayat, dua ayat sekuatnya. Sekuatnya. Boleh dengan berdiri, tidak harus dengan duduk, dengan jalan boleh. Bagus itu. Itu nanti kalau kita bisa rutin, itu sudah termasuk orang yang beruntung. Tanda kedua itu tadi.